Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaifatul Hedawiyah SPD, CGP Angkatan 9 dari SDN 15 Emang Raya, Kabupaten Melawi, dengan fasilitator Pak Wawan Gunawan dan pengajar praktik Pak Darwin akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada pagi hari ini dalam diseminasi modul 1.4 Budaya Positif di sekolah. Nah, di sini saya Zaifatul Hedawiyah, CGP Angkatan 9, dan nanti akan ada lagi CGP yang lain Angkatan 10 di sini yang hadir. Ya, Pak Depan, Pak Ari, Bu Rusna, Bu Wanda, Bu Sul, Bu Nurjana, Bu Ira, Bu Wiwi, Bu Wahyu, semuanya Angkatan 10 tahun depan. Amin. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam budaya sekolah ini banyak hal nanti yang akan saya sampaikan. Nah, konsep inti budaya positif tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi, hukuman dan penghargaan institusi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, kita mulai tentang perubahan paradigma belajar. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Anda sebagai A, ambillah secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda di sebelah akan mencoba untuk membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut, mulai dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan tersebut? Tidak. Ya, jadi siapa yang menjadi kontrol kita? Kita sendiri. Ya, itulah yang kita inginkan ya, paradigma dalam belajar. Nah, yang terjadi adalah yang sedang terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ada lagi miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan dibangun. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini nanti kita lebih dalam ya.
Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kemudian kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrol, kolaborasi dan konsensus kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau menggunakan stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, lebih dalam lagi pertanyaan pemantik. Apakah murid Bapak Ibu sudah disiplin? Sudah ya? Oke. Bagaimana cara Bapak Ibu dalam mendisiplinkan murid? Ini jawab. Yang pertama, di kegiatan kita mengajar dalam kelas. Dan kalau wali kelas yang berbeda ya, kalau kami guru bidang studi ada dibuat kesepakatan kelas. Ya, mantap. Ya, jadi mereka meyakini kesepakatan kelasnya. Mantap. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, atau hukuman. Jadi mereka sadar akan kelakuannya mereka. Kemudian sebagai pendidik tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan atau perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang kita kejar ya. Anak-anak bisa memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sebuah kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ya, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Misalnya keadilan, tanggung jawab, ya, dan kebajikannya, kejujuran, bersyukur, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu pernah melihat anak mencontek pada saat ulangan? Pernah ya? Menurut Bapak Ibu apa yang memotivasi anak tersebut untuk mencontek? Iya, betul. Ingin mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini disebabkan oleh beberapa hal ya. Ada motivasi eksternal dari luar dan ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak melakukan sesuatu itu kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu masih motivasi dari luar. Nah, kemudian motivasi selanjutnya adalah motivasi internal. Ini yang bagus ya. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini yang mau kita tumbuhkan ke anak-anak. Bagaimana bisa memunculkan motivasi internal dalam dirinya. Nah, menurut Bapak Ibu,
Dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Apakah dari internal atau eksternal? Eksternal ya, ada dua-duanya ya. Kalau udah ada unsur motivasi internal itu udah bagus berarti. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, setuju? Tidak setuju, ya, betul. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Mengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, dihukum ini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada kalimat pembuka, apa nilai kebajikannya, dan situasinya seperti apa. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menjelang murid baru di kelas kita. Bentuk apresiasi kebajikan ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh apresiasi kebajikan. Kemudian, hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Apa ya? Konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau hukuman? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman selalu yang menyakitkan terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama ya hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau hukuman marah ya, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take off. Nah, barulah kita lanjut ke restitusi. Bapak Ibu pasti pernah mendengar kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi tadi ya. Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang kamu yakini?
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini berkaitan dengan tadi yang membuat ya keyakinan kelas tadi. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang mau kita terapkan di sekolah kita, yaitu restitusi. Nah, di sini ada 5 kontrol ya, posisi kontrol dulu. Kira-kira sekarang ini kita tahap yang mana ya, Bapak? Merasa bersalah. Kalau saya paling sering membuat merasa bersalah. Misalnya anak nomor 1 itu kalimat saya tuh pasti mempelajari ini barulah saya tahu mana yang kontrol kontrol yang bagus. Menurut Bapak Ibu yang mana yang bagus? Teman. Teman? Iya. Iya betul. Tergantung posisi kita lagi, tergantung masalahnya juga. Nah, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Nah, saya akan melihatkan video beberapa posisi kontrol. Kira-kira ini posisi apa ya Bapak Ibu? Ya, Pulang jangan langsung tiru, Pak. Berilah biasanya. ini posisi pembuat merasa bersalah. Jadi merasa bersalah banget kan? Ibunya namanya Dina. Kayak saya bingung, nanti aku buat ketik. Mesti buahnya kok kira buahnya.
Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sudah kita saksikan bersama bagaimana mempraktekkan posisi kontrol guru, menghukum, memantau, teman, membuat merasa bersalah, dan manajer. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi manajer atau teman, ya, untuk anak didik kita. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, dia pasti akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam di penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, percuma Bapak. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu tetap saja tidak berubah. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Kali ini udahlah tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Masih ingat konsekuensinya apa? Kalau manajer, kamu tahu aturannya apa? Kenapa kamu melanggarnya? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Manajer ya, mudah-mudahan. Posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ya? Iya, membuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sudahlah, kalau begitu kamu berdiri di depan kelas. Iya, teman. Nah, itulah dia tadi ya. 5 posisi kontrol guru. Mudah-mudahan nanti dapat merubah perilaku kita lagi dalam menghadapi murid-murid di sekolah kita dan bisa menjadi manajer. Amin. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum lanjut, mungkin sudah ada yang tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang, rasa hormat, kepuasan, penguasaan, kebebasan. Ya, kita lihat. Ya. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini paling dasar ya, secara fisiologis dan biologis. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana, itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Kebutuhan dasar ya. Kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Butuh tidak ini? Sangat ya. Kita sebagai manusia sangat sekali membutuhkan ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, kemudian mengasihi,
Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, coach, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, mencapai kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya, benar ya, didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Kemudian penguasaan. Tadi penguasaan ya saya sebutkan. Kemudian kebebasan. Nah, kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jati diri sendiri yang merdeka, serta liburan. Kemudian kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Glaser menghubungkan hubungan ini dengan belajar. Menurutnya, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, 5 kebutuhan dasar ini terlebih dahulu harus terpenuhi pada guru. Kalau guru sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasar, maka dia juga bisa memenuhi kebutuhan dasar murid-muridnya. Jika murid bermasalah, pasti ada kebutuhan dasar yang kurang dari dia. Misalnya datang terlambat. Kebutuhan dasar apa yang kurang pada dirinya? Tulis di unggahan kawan. Kebutuhan apa yang kurang dari dirinya? Nah, kemudian wawancaranya tulis ya. Tulis pokoknya. Amin. Pertama 1 sampai 10. Ada berapa tadi kebutuhan dasar kita? Ada 5 ya. Jadi 1 sampai 10 kayak kemarin ya Kak. 1 sampai 10, 1 sampai 10, 11 sampai 20 dipisah-pisah. Tulisannya, angkanya ya. 1 sampai 10 jangan disambung bawah. 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, sampai 40 dipisah. Ada 40. Silakan tulis dulu. Oh, ada pulpennya. Sebentar. Kemudian benar. Sebelah. Sampai 40 enggak? Sebelah. Ya. Silakan Bapak Ibu pilih di sini. Nanti saya senang berteman. Apakah itu tidak benar atau kadang-kadang atau sangat benar? Tuliskan angkanya ya. Salah satu aja. Misalnya 5, 5 nomor 1. Nomor 2 3. Sudah bisa melihat ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada Bu. Salah dari kepala Bapak. Oh betul, yang kalau satu itu 1, yang ketiga 5. Salah antara Bapak. Salahkan makan. Ini nyambung. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Saya suka mengobrol lewat telepon. Saya suka bekerja dengan orang lain. Saya
melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Saya tidak suka perubahan. 14. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. 15. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. 16. Penampilan saya sangat penting bagi saya. 17. Saya takut mencoba hal-hal baru. 18. Saya suka menjadi benar. 19. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Saya jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Dia tidak suka. 21. Saya suka memiliki duduk di sekolah ada hal yang sulit untuk saya. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. 25. Saya senang mencoba hal-hal baru. 26. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. 27. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Tidak suka. Saya tidak suka disuruh-suruh. Belum berapa kan? Tidak makan. Ya. Kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Saya sering tahu aja. Ya. Yang kedua, saya memiliki koleksi. 33, saya senang memberitahu lelucon. 34, saya senang membuat orang lain tertawa. 35, orang berpikir saya bodoh. Tidak benar, itu tidak benar. 36, ya. Saya suka bermacam-macam permainan. Menurut saya, ada banyak hal yang lucu. Menurut saya, sekolah menyenangkan. 39, saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. 40, orang pikir saya lucu. Kemudian, oke, dijumlahkan. Pokoknya dijumlahkan, jumlah semuanya terbaris. Kalau ada dirinya. Nilai berapa bilang? Kayaknya aku Kalau apa rumusnya saya deh? tidak suka hal baru lah. 30 berapa? 32. Yang lainnya tinggi ya? Yang lain yang 1 sampai 10, 36. Yang dulu kan 11 sampai 28. Yang tertinggi pokoknya dari 31 sampai 40. Oh ya betul. Oh, Jadi nomor 1 sampai 10 itu adalah tak salah. Maksud apa aja kau? Kebanyakan baca atau yang masuk ini kayaknya tinggal sesuaikan ya. Biar ketahuan bah, lain kali dosa buat merugi, tinggal nggak kayak sek. Kau ini salah jawab lagi, kau habis kau. Tapi kayaknya seperti itu aku Pak Jaman. Ah, kan? Kayaknya lebih kepada hukuman kalau aku pribadi. Mungkin harus berubah Pak Jaman. Tapi Bapak Ibu setuju tidak sebenarnya dengan teori-teori yang sudah disampaikan? Iya. Memang sih. Tapi susah untuk mengaplikasikan. Ya benar. Tapi Dalam konteks kita berbeda dengan Nah, setidaknya mulai sekarang berpikir, "Wih, kalau Iya. menerapkan seperti ini, Iya. kenapa hari ini ya?" Jadi selama
kamu ini masuk di mana nggak tahu kan? Iya, Nggak tahu masuk di mana. Kalau Kepsek marah tapi senyum mungkin nggak tahu masuk di mana. Iya. Oke. 1 sampai 10 tinggi enggak? 1 sampai Itu adalah kasih sayang. Tinggi, kurang kasih sayang. kasih sayang 1 sampai 10. Standarnya berapa, Bu? Maksudnya bagaimana standarnya? Bagaimana Standarnya dan kamu, standar. Penguasaan 1 sampai Oh, 10. standar ya, standar. standarnya berapa sampai 4? Dikatakan tinggi 21 sampai 30. 21 sampai 30 itu adalah Benar. Apa tuh? Kebetulan. Masa kebebasan aku dan sama ada daerah yang Kurang bebas mungkin ya. Kebebasan ya. kawi yang paling rendah dulu ya. Paling rendah kawi. 21 sampai 30 Kebebasan. Berarti kakak kurang bebas. Hukum berarti Bu Wanda yang paling rendah. sama ada hukum. Rendah. Bu Rusna yang paling rendah. Apa? Saya kesenangan 31 sampai 40. 31 sampai 40. Kesenangan. Aduh. Berarti gua sedang Kurang ya, kurang senangnya. Bu Betul. kurang senang. Waduh, beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Berapa paling rendah? Betul yang rendah. Yang paling rendah. Yang paling rendah dari Kesenangan. Yang paling rendah loh. Kebebasan. Oh, kebebasan. Paris kasih sayang dan kesenangan. Paling tinggi kebebasan. Wah, Terbalik kita loh. Bapak, yang paling tinggi. Yang paling tinggi kesenangan. Kasih sayang Bu, kasih sayang. Adanya tapi kasih sayangnya lancar. Betul? Kasih sayang. Kasih sayang. Aduh betul. Anda laki-laki. Gue bahaya mau menguasai semua. Lucy apa yang paling rendah? Oh, bebas. Kebebasan. Paling tinggi? Paling tingginya Kasih sayang. pemasaran. Penguasaan. Sama Ya. Sama itu. Bukan kenapa tinggi? Kasih saya sama pemasaran. Oh iya. Dan saya asal dong. Kan kesenangan. Kesenangan saya tidak. Harus senang. Oh kurang tadi ya Saya saya. kasih sayang 3-4 lumayan. Lumayan lah. Penguasaan. Kaidan tinggi. Kesenangan. Kesenangan. Memang tinggi kayaknya. Aku orangnya memang suka yang senang. Sepertinya memang kurang bebas. Bebas. Ada tadi ya. Yang paling tinggi apa kasih sayang ya? 8 nanti berubah. Pasti banyak senang karena kita sering hidup. Kasih sayang tinggi ya? Kurang ya? Kebebasan yang Mulai tinggi. sekarang pasti nanti kita sering udah Kasih sayang tinggi kan? Betul, ya dadah. Ya wajar aku dong yang sayang kan tahu. kalau tambah anggota lagi cowok sih nggak mungkin lah. Kalau nggak bertambah pasti banget. Nomor 2 penting banyak sekali. Ya, keyakinan kelas. Ya, saya yakin di sini Bapak Ibu pasti sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, lebih meningkatkan kesadaran. Kalau peraturan memaksa, betul. Keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik tadi ya kesadarannya. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini keyakinan kelas 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik.
keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan ya yang akan kita jalankan di dalam kelas maupun di luar kelas. Bisa? Bisa. Nah, nilai kebajikan ini bisa seperti saling menghargai, jujur, disiplin ya. Nah, itu ya. Itu adalah keyakinan kelas yang akan kita jalankan. Dan kalian mau kelas kalian itu seperti apa? Baik ruangannya maupun baik ruangannya maupun orang-orangnya ya. Oke, bisa? Oke. Anak-anak, Ibu akan membagikan kalian nih stick note. Kalian akan menuliskan keyakinan kelas seperti apa yang kalian mau ya. Nanti tempelkan di papan tulis. Bisa? Oke. Boleh ditulis. Coba awalnya ya. Ingat ya, nulisnya jangan sampai tidak bisa ditempel. Nah, ya. Nah. Tulis. Ayo, saling menghargai boleh. Tidak berkelahi juga boleh. Bisa ya? Oke, silakan tempel di papan tulis. Mana kelas di dia? Mana ya? Ya. Ya. Ya, yang sudah silakan tempel di papan tulis. Nama tulis apa? Tidak apa-apa, tidak ditulis, tidak apa-apa. Oh, terbalik, ulang lagi. Nah, jadi ini kan untuk nempel nih. Jadi harus di sini ya. Sudah, boleh? Sama boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Mana kelas di dia? Mana ya? Ya. Ya. Ya, yang sudah silakan tempel di papan tulis. Nama tulis apa? Tidak apa-apa, tidak ditulis, tidak apa-apa. Oh, terbalik, ulang lagi. Nah, jadi ini kan untuk nempel nih. Jadi harus di sini ya. Sudah, boleh? Sama boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Sudah semua? Sasa mau apa? Seperti apa kelas kita? Jujur, boleh jujur nak? Boleh jujur. J dulu. J baru U. Coba. Jujur. Jadi orang-orangnya harus jujur ya. Dalam ulangan, terus mengerjakan tugas yang lain harus jujur. Oke, ya. Dah ya, tempel. Siapa yang mau membacakan terlebih dahulu? Apa yang sudah kalian tuliskan? Siapa yang membacakan? Iya, tulisan semua ini siapa yang mau membacanya? Sebelum nanti kita satukan mana yang sama. Ya, silakan. Kila, silakan. Baca dulu. Apa yang sudah dituliskan teman-temanmu? Dari atas. Disiplin. Iya, terus? Selalu jujur. Iya, terus? Menjaga kebersihan.
Ya. Mendengarkan penjelasan Guru. berperilaku jujur, Ya. Ya. berperilaku jujur. Iya, baik. Terima kasih kepada Akila yang sudah membacakan keyakinan kelas yang sudah ditulis sama kawan-kawannya. Nah, sekarang kita cari mana yang sama. Ya, kan banyak nih yang sama nih. Kita satukan. Nih, berperilaku jujur kita cari lagi di sini. Jujur, ya, satukan ya. Nah, terus berperilaku jujur lagi. Oke. Bentar ya. Ya, sama, yang sama kita satukan. Terus ini mendengarkan penjelasan guru. Oke, kita bedakan karena tadi lain. Bertanggung jawab bedakan, saling menghargai kita bedakan, disiplin. Kita tuliskan dulu ya. Satu apa tadi? Bersikap jujur. Terus yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Berarti ini sama dengan saling menghargai. Masukkan ke saling menghargai. Oke, terus disiplin, ya. Terus menjaga kebersihan. Kan? Oh ya, ada yang kelima yaitu bertanggung jawab. Mantap. Oke, dah sepakat anak-anak dengan kesepakatan kelas kita? Sepakat. Iya. Bisa menjalani keyakinan kelas kita? Bisa. Oke, baik. Jadi dengan adanya keyakinan kelas kita ini akan mengubah perilaku kita menjadi lebih baik dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik. Untuk lebih untuk lebih afdolnya lagi kita akan menandatangani keyakinan kelas kita. Semuanya bisa tanda tangan? Bisa. Ya, silakan dari ini Firdan, tanda tangan keyakinan kelas kita. Silakan mau warna apa terserah. Penandatanganan keyakinan kelas. Silakan di sini. Terserah tanda tangannya gimana? Angka 8 di sini pada pilih. Ya. Oh iya, pasti lupa. Kiranya Pak. Sudah menandatangani keyakinan kelas kita. Semoga keyakinan kelas ini bisa kita jalankan bersama-sama dengan penuh kesadaran, bukan karena paksaan. Kalian yang menuliskannya dan kalian berjanji untuk bisa menjalankannya. Jadi bukan ibu sendiri yang buat kan, tapi kita bersama-sama. Bisa? Bisa. Oke. Kami warga kelas 4 meyakini bahwa kami disiplin, berperilaku jujur, saling menghargai, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang berbentuk kalimat positif, tidak dibuat dalam jumlah banyak agar mudah dipahami dan diingat, merupakan hal yang dapat diterapkan di kelas,
Sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan yang rinci. Penyusunannya melibatkan semua anggota kelas dengan mendengarkan pendapat yang ada, kemudian perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu kemudian. Misalnya 1 bulan ini mau kita ganti lagi boleh, tentu kesepakatan bersama di kelas. Jadi tidak paten selamanya yang bisa berubah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu peraturannya. Kalau keyakinan kelas bertanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain ya, kalau keyakinan kelasnya dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya ya tertib bisa. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, coba lihat ya. Tidak ya, biar berpikir dulu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya, kalimat positifnya kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Berkaitan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat. Oke. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Dihadiri di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain, berkomitmen. Dengan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu adalah bentuk keyakinan kelasnya. Nah, sampailah kita di segitiga restitusi. Ada tidak yang pernah melaksanakan segitiga restitusi? Kita sebenarnya sudah, cuman kadang tidak tiga-tiganya kita laksanakan. Pasti kita bilang, kalau anak bermasalah pasti kita bilang, kenapa kamu melakukan ini? Pasti kan? Mungkin kita tidak bilang. Kita sudah melakukan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, menstabilkan identitas seperti ini. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita kan masih senang kalau kita dibuat pada kita membuat kesalahan, tapi kita tidak langsung dijudge, tapi ditanya. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita tuh netral lah hati kita ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ini kalimat-kalimat yang kita utarakan kepada anak ya pada saat anak melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi kalau tadi kayak gini kan anak-anak jadi stabil. Dia kali marahnya muncak-muncak jadi stabil. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Nah, pada saat video tadi kan dijelaskan saya bangun kesiangan. Apa alasannya perempuan itu kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita angkat dulu ya. Angkat. Barulah kita menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Dan apa yang akan disepakati bersama? Jadi keyakinan kelas kita tempelkan di kelas saja, tapi ini berlanjut sampai ke kehidupan biasa hari-hari. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Ketika kamu meyakini dan melakukan itu, kamu menjadi seorang yang seperti apa? Itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Pada saat jam istirahat, Pak Andi selaku guru melihat muridnya sedang membentak temannya yang bernama Aldo di depan kelas. Terlihat Aldo hanya diam saja dengan raut muka yang ketakutan karena dibentak oleh dia. Melihat kejadian tersebut, Pak Andi segera mendatangi mereka mengajak dia berbicara 4 mata di dalam kantor. Apakah yang mereka bicarakan? Ya, jadi bagaimana kalau kita buat segitiga restitusinya? Pertama kita buat menstabilkan. Coba kata-kata menstabilkan.
semua pernah membuat kesalahan. Iya, betul. Coba sambilkan ya. Terus? Tidak mencari syaitan. Iya, betul. Betul. Oke, kalau validasi tindakan yang salah, jadi kan dia membentak ya, membentak temannya ya. Bagaimana kata kalimat-kalimatnya? Apa alasannya? Betul. Terus? Kamu melakukan itu karena ada ajakan seperti ini. Iya. Iya, betul. Ya, validasi tindakan yang salah, betul. Terus kita tanyakan keyakinan mana yang kamu yang kita langgar ya, kamu langgar nggak? Jadi tanya dulu. Keyakinan mana yang dilanggar dalam kelas? Tanya kita sudah buat tadi kesepakatan kelasnya. Keyakinan mana yang kamu langgar? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi dengan begini anak menjadi sadar dengan kesalahannya bukan karena takut, tapi karena memang dia sadar, motivasi dari dalam dirinya muncul untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, skenario yang kedua. Selasa siang, agak panjang ya. Bu Tini tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Bu Tini pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8 agar kelas tidak kosong. Namun Mira tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidak sungguhan. Justru tidur sungguhan masuk sekolah. Saat istirahat Bu Tini pun memanggil Mira untuk klarifikasi. Ya, sama ya. Sama juga ini dengan cara restitusi. Kita stabilkan, kemudian kita validasikan tindakannya dan kita tanyakan keyakinan kelas. Dan siswa sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan ya, kekeliruan. Terima kasih atas waktunya. Saya Andri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Foto bersama. Lihat dulu Bu. Bahagia. Oh iya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yowana Kalsum. Saya merupakan rekan sejawat Ibu Zaifatul Hedawiyah di SD Negeri 15 Emang Raya. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Zaifatul Hedawiyah, saya bisa mengetahui apa itu 5 kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, keyakinan kelas dan penghargaan, begitu juga dengan pembedaan terhadap hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Nah, dari diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Zaifatul Hedawiyah, saya bisa mendapatkan manfaat dari berbagai materi yang telah dibagikan kepada kami. Mudah-mudahan bisa kami manfaatkan dalam pembelajaran sehari-hari yang kami terapkan di dalam kelas, dan lancar terus untuk Bu Zaifatul dan sukses terus untuk pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati Sarjana Pendidikan, rekan sejawat dari Ibu Zaifatul Hedawiyah, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah setelah melakukan pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari beberapa hal, ilmu yang didapat. Saya sebagai pendengar mendapatkan banyak ilmu, diantaranya motivasi intrinsik, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, hukuman, konsekuensi, penghargaan yang akan kita terapkan nanti di kelas. Semoga kita sebagai guru bisa memberikan motivasi yang lahir dari dalam diri siswa kita sendiri. Baiklah, untuk Ibu Zaifatul Hedawiyah, semoga sukses selalu dan lancar dalam pendidikan CGP Angkatan 9. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajila, siswa kelas 4 SDN 15 Mangraya. Saya senang sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kami menjadi lebih bisa bertanggung jawab. Terima kasih Ibu. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.